Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang rancang bangun chatbot untuk meningkatkan performa bisnis untuk memenuhi UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Oke. Ini adalah jurnalnya dan langsung saja kita presentasikannya. Oke. Kecerdasan buatan. Rancang bangun chatbot untuk meningkatkan performa bisnis. Pendahuluan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha saat ini adalah tidak imbangnya jumlah tenaga kerja dan permintaan pelanggan. Semakin hari jumlah pelanggan yang ingin memesan produk atau sekedar bertanya mengenai produk serta pelanggan yang ingin melakukan tracking order semakin banyak. Akan tetapi, pegawai yang bertugas menangani hal tersebut tidak sebanding dengan permintaan yang masuk, sehingga seringkali terdapat pelanggan yang diabaikan. Chatbot berperan untuk membantu bisnis menangani ribuan pesan yang masuk lewat berbagai saluran komunikasi. Bot memastikan semua pesan dari pelanggan bisa ditangani dengan cepat. Teknologi chatbot banyak digunakan oleh para pelaku bisnis karena perusahaan dapat menghemat biaya operasional dan menyediakan layanan yang aktif selama 24 jam. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi nilai tambah yang membuat konsumen lebih menyukai produk tersebut. Selain itu dapat menghemat jumlah tenaga kerja dan meningkatkan jumlah penjualan. Chatbot merupakan aplikasi atau layanan yang berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan teks. Chatbot bekerja untuk menggantikan peranan manusia dalam melayani pembicaraan melalui aplikasi pesan. Ia menjawab kalimat demi kalimat yang dituliskan orang yang berada di ujung satunya. Chatbot memahami, belajar, dan berinteraksi layaknya manusia. Hal ini bisa terjadi karena adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Platform framework pembangun chatbot AI berbasis cloud semakin marak. Platform tersebut memungkinkan para developer untuk dapat membangun chatbot tanpa kode atau menggabungkan dengan bahasa pemrograman tertentu. Chatful sebagai framework pembangun chatbot atau bot builder telah digunakan oleh beberapa perusahaan tingkat dunia karena hanya memerlukan waktu respon yang singkat dalam menjawab banyak pengguna sekaligus. Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan dengan adanya layanan chatbot yang dibangun untuk Chatful sebagai bot builder dan Facebook Messenger sebagai platform channel chatting dapat memberikan solusi kepada para pelaku bisnis. Dalam penelitian ini adalah restoran untuk dapat mengembangkan usaha bisnisnya seperti belanja, layanan pelanggan, pesanan makanan, update berita, reservasi, dan banyak lagi. Nah, chatbot. Chatbot adalah sebuah program yang dirancang untuk menyimulasikan percakapan antar manusia. Chatbot dibekali dengan kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami yang membuat chatbot menjadi program komputer yang cerdas dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh manusia. Proses chatbot dimulai dengan memasukkan dari pengguna menggunakan bahasa alami dan sistem akan menjawab dengan respon yang masuk akal atau bisa dikatakan kecerdasan untuk bahasa yang sebenarnya. Chatbot ini dapat digunakan dalam industri kecil atau bisnis untuk mengotomatisasi layanan pelanggan sebagai permintaan pengguna akan ditangani oleh chatbot, sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan pengeluaran manusia, atau Rupes Singh 2018.
Chatpool adalah platform bot terkemuka untuk membuat chatbot AI pada Facebook. Dalam platform ini memiliki plugin yang dapat menambah fungsi fitur pada chatbot yang akan dibangun. Platform tersebut memungkinkan para developer untuk dapat membangun chatbot. Seluruh data disimpan pada cloud agar chatbot dapat bekerja. Dibutuhkan Facebook Pack. Satu Facebook Pack hanya dapat digunakan untuk satu chatbot. Implementasi sistem. Arsitektur sistem ditunjukkan pada gambar 1 atau gambar di bawah ini. Diawali dengan masukkan teks dari pelanggan, dalam hal ini pelanggan restoran yang menggunakan akun Facebook Pack. Kemudian saat Chatpool sebagai pembangun chatbot menerima masukan teks dari pengguna, Chatpool akan merespon jawaban chat sesuai yang telah admin tentukan sebelumnya. Chatpool dapat memberikan jawaban dengan mencari kesesuaian blok atau menjawab dengan teks berdasarkan masukan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Untuk mengimplementasikan bot diperlukan langkah-langkah kerja, yaitu analisis sistem, desain, pengembangan, dan pengujian sistem. Nah, analisis sistem pada tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam membangun sistem, yaitu subbasis pengetahuan tentang informasi bidang usaha restoran. Subsistem model dalam sistem ini berfungsi untuk mengimplementasikan sistem menggunakan metode organizing exercise item, yaitu A. Nama bot, B. Group block, C. Setup AI, dan E. Section. Subsystem and pelanggan interface atau UI. Subsystem UI berfungsi untuk menghubungkan antar pengguna dengan chatbot. Nah, desain. Chatbot ini dirancang untuk mempermudah interaksi dengan konsumen karena semua pertanyaan konsumen tentang produk akan dijawab dengan cepat. Sistem ini akan dapat mengetahui lokasi pencatatan pesanan, pemrosesan pesanan, pencatatan pelanggan, update berita, dan informasi lainnya. Selain itu dapat melakukan transaksi lebih mudah. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pengembangan. Untuk membangun chatbot, langkah-langkah yang diperlukan adalah buat halaman Facebook Pack untuk usaha bisnis yang dimiliki, membuat bot di Chatpool, mengatur bot, mengatur AI, membangun blok dan mengatur card, melatih frasa dan respon. Tentukan frasa pelatihan untuk mencocokkan ucapan pengguna. Tentukan respon yang akan ditampilkan kepada pengguna yang dapat berupa frasa, gambar, suara, dan video. Contoh frasa pelatihan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh gambarnya. Hi, do you define to course so far? Good. Give us suggestion to make this course even better. Explain the material in more detail. Pengujian. Langkah terakhir dari proses implementasi adalah pengujian. Ada dua langkah pengujian, yaitu selama pengujian pelatihan dan pengujian sistem. Selama pelatihan, pengujian adalah untuk menguji frasa percakapan ke sistem dan memeriksa jawabannya. Jika respon tidak benar, frasa pelatihan tambahan diperlukan. Proses ini dapat dilakukan dalam alat pengembangan chatbot. Setelah menyelesaikan pengembangan sistem, pengujian sistem dilakukan. Platform yang digunakan untuk membangun chatbot dalam penelitian ini adalah Chatpool. Keuntungan Chatpool ini adalah dapat membangun chatbot yang didukung dengan kecerdasan buatan dengan mudah tanpa menggunakan bahasa pemrograman. Selain itu, Chatpool ini dapat diintegrasikan pada Facebook. Chatpool ini didukung banyak fitur dan plugin, diantaranya adalah Setup AI, digunakan jika pengguna ingin memberikan kecerdasan buatan pada bot yang dibangun. Broadcast berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada pengguna.
Konfigur berfungsi untuk menyambungkan bot dengan akun Facebook Page. Analis berfungsi untuk menunjukkan statistik chatbot yang dapat membantu dalam mengembangkan chatbot yang dimiliki. Plugin pelanggan input berfungsi untuk mengajukan pertanyaan untuk pengguna bot dan menyimpan respon mereka ke atribut pengguna. Plugin list berfungsi menampilkan hasil produk, layanan bisnis, berita, atau artikel. Plugin share location berfungsi untuk berbagi lokasi. Ini adalah contoh gambar. Nah, hasil dan pembahasan. Chatpool adalah platform bot untuk membuat chatbot AI yang terintegrasi pada Facebook. Mendesain fitur chatbot perlu dilakukan saat awal akan membangun chatbot. Pada awal pembuatan, Chatpool akan ditampilkan beberapa pilihan template bot. Kemudian Chatpool diintegrasikan dengan Facebook Messenger yang ada pada Facebook Page. Jika telah terintegrasi, pengaturan AI dapat dilakukan pada fitur setup, grup, dan penambahan rule. Chatpool mempunyai beberapa fitur blok yang mendukung logika program if-then. Frasa percakapan antar pengguna dan bot dilakukan dengan menambah kata kunci dan bot refresh, yaitu respon bot dapat berupa teks atau blok yang sudah dibuat sebelumnya. Proses penentuan respon tidak hanya berupa teks, tetapi dapat juga berupa suara, gambar, dan video. Nah, tampak pada gambar di samping kiri menunjukkan masukan kata yang sesuai. Dan gambar di samping kanan menunjukkan masukan kata kunci yang tidak sesuai. Nah, pengujian sistem dilakukan dengan metode black box testing. Metode ini digunakan untuk melakukan pengujian yang berfokus pada keluaran yang dihasilkan dari proses masukan yang terjadi. Tabel di bawah ini merupakan contoh beberapa pengujian yang dilakukan. Pengujian halaman produk. Tabel 1, pengujian skenario pengujian, mengakses menu beverage untuk melihat detail produk atau fungsionalitas. Masukkan klik menu beverage, keluaran yang diharapkan, halaman detail produk, keluaran hasil, halaman detail produk atau valid. Pengujian menampilkan lokasi restoran. Skenario pengujian, mengakses menu location untuk melihat lokasi restoran. Masukkan klik menu lokasi, keluaran yang diharapkan, halaman detail lokasi berupa peta, keluaran hasil, halaman detail lokasi berupa peta. Pengujian mengirim pesanan pelanggan ke restoran. Skenario pengujian, mengakses menu takeaway untuk membuat formulir penerimaan pesanan pelanggan. Masukkan klik menu takeaway, keluaran yang diharapkan, halaman formulir penerima pesanan, keluaran hasil, halaman formulir penerima pesanan. Oke, jadi kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi chatbot untuk meningkatkan usaha bisnis beserta pembahasannya yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa chatbot yang dibuat telah mampu membantu menjawab pertanyaan konsumen dengan cepat, mengetahui lokasi pencatatan pesanan, pemrosesan pesanan, pencatatan pelanggan, dan informasi lainnya. Selain itu, dapat melakukan transaksi lebih mudah, dan pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Oke, itu saja presentasi tentang rancangan chatbot untuk bisnis. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.